Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para majelis taklim Ghuraba, Muscat, Oman ya, Abu Dhabi dan juga yang sekitarnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rukun iman yang terakhir, yang keenam, al-iman bil qadar. Sebagaimana telah kita jelaskan berulang-ulang bahwasanya seorang ketika beriman dia harus beriman kepada rukun iman seluruhnya secara totalitas, tidak boleh beriman kepada sebagiannya saja. Barang siapa beriman kepada sebagian kemudian mengingkari yang sebagian yang lain, maka imannya tidak diterima karena rukun iman yang 6 harus diyakini secara totalitas. Karenanya dalam hadis Jibril yang masyhur ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Beriman, rukun iman ada 6 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan yang keenam an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Karenanya ketika muncul sekelompok orang yang mengingkari takdir seperti di Basrah, sebagaimana dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim, hadis Jibril ini, ada sebagian orang datang menemui Ibnu Umar, kemudian bertanya bahwasanya di tempat mereka ya ada sekelompok orang yang yataqa'aruna fil ilmi, yaitu berdalam-dalam dalam ilmu, sehingga mereka berdalam-dalam terlalu dalam saya masalah takdir. Ketika mereka menggunakan logika mereka untuk memikirkan takdir, akhirnya mereka berkesimpulan al-amru unuf, bahwasanya perkara itu unuf, perkara itu adalah suatu yang baru tidak ditakdirkan sebelumnya. Ini kesimpulan dari sebagian orang yang mereka menggunakan akal mereka memperdalam masalah takdir sehingga mereka berkesimpulan al-amru unuf, dan ini perkara baru tidak ada takdirnya ya, karena logika mereka menolak adanya takdir, dan ini dipropaganda oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Akhirnya ketika Ibnu Umar dikabarkan tentang hal tersebut, maka beliau berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kau bertemu dengan mereka, kabarkanlah kepada Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya kelompok Qadariyah bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Dan kabarkan, "Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kalau salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima sampai dia beriman dengan takdir, ya. Dan ini dalil bahwasanya Ibnu Umar mengkafirkan mereka, Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya, karena mereka mengatakan tidak ada takdir. Ya, meskipun mereka beriman dengan 5 rukun iman yang lainnya. Mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab para rasul di hari akhirat. Tapi ketika mereka mengingkari rukun iman yang ke-6, maka divonis kafir oleh Ibnu Umar. Buktinya bahwasanya Ibnu Umar mengatakan sedekah mereka meskipun emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah terhalangi mereka diterima infak mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tegas bahwasanya iman kepada takdir adalah perkara yang sangat urgen, dan juga peringatan bahwasanya kebanyakan kesalahan yang muncul dalam iman kepada takdir adalah karena menggunakan akal lebih daripada batasannya ya, lebih daripada kemampuan akal itu sendiri. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyebutkan iman kepada takdir dalam banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in
khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Demikian juga wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami catat di Lauhil Mahfuz. Dan ayat seperti ini banyak. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli nabra'aha. Semua yang menimpa kalian berupa musibah yang menimpa diri kalian atau terjadi di atas muka bumi, ya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya telah kami catat dalam Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ya. Semuanya menunjukkan bahwasanya perkara yang terjadi di alam semesta ini sudah digariskan. Kalau bahasa awam, orang awam, sudah digariskan oleh yang kuasa. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka pada kesempatan ini kita akan jelaskan logika tentang takdir, ya. Iman kepada takdir dibangun di atas 4 rangkaian, ya. Saya mau bilang tahapan, tapi ini dia bukan tahapan, dia rangkaian, ya. Yaitu pertama, tentang ilmu Allah as-sabiq, yaitu ilmu Allah yang azali, ya, yang mendahului segala kejadian. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak. Yang keempat al-khalq, penciptaan. Ini disebut dengan marahil atau marahil qadar atau maratibul qadar, yaitu tahapan-tahapan atau saya katakan rangkaian terjadinya takdir, rangkaian terjadi takdir. Secara logika sederhana, namanya takdir adalah perencanaan. Saya sering sampaikan logika sebagaimana seorang insinyur atau developer ketika ingin bangun suatu bangunan, maka dia merencanakan. Dia tahu apa yang ingin dia bangun, kemudian dia catat apa yang dia bangun, dia gambar bangunannya, dia susun RAB-nya, dia tentukan tahapan-tahapannya, kapan selesai bangunan ini, tahapan pertama, tahapan kedua, dan seterusnya. Ya. Setelah itu dia kerjakan. Jadi gampangannya demikian. Itulah seorang yang hendak membangun sebuah rumah, maka dia punya ide sebelumnya apa yang ingin dia lakukan, kemudian dia tuangkan ide dalam sebuah tulisan, ya, dalam sebuah perencanaan RAB-nya atau arsitek tentang bangunannya, dia tuangkan, dia akan bangun seperti ini, kemudian rencana kerjanya, kapan ini dibangun, kapan ini selesai. Setelah semua dia siapkan, dia tuliskan sesuai dengan kehendak dia, maka dia eksekusi. Kira-kira seperti itu gambaran takdir. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala kejadian alam semesta, Allah sudah memiliki ilmu tentang apa akan terjadi tersebut. Yang semua tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, makanya saya katakan tadi ini bukan tahapan tapi ini rangkaian, ya. Yang ilmu tersebut tentu bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan dia kehendaki dan apa yang dia akan ciptakan, ya, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang Allah akan ciptakan tersebut Allah catat dalam Lauhil Mahfuz, dicatat. Setelah dicatat, ya, baru kemudian Allah jelaskan bahwasanya seluruh yang terjadi itu tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah eksekusi, yaitu Allah ciptakan. Sehingga yang kita perhatikan sekarang, yang kita lihat adalah di sini, semua yang terjadi di marhalah penciptaan. Ini semua sebelumnya ada rangkaian berupa 3 rangkaian ilmu, kehendak, dan pencatatan. Secara global seperti itulah namanya dengan takdir. Sekarang kita jelaskan secara
terperinci ya. Ilmu Allah ya, ilmu Allah sempurna ya. Mencakup apa yang telah terjadi, kemudian apa yang sedang terjadi, kemudian apa yang akan terjadi, kemudian apa yang tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi. Allah tahu semuanya. Ya, apa yang telah terjadi Allah tahu. Ya, ilmu Allah luas. Apa yang sedang terjadi sekarang Allah pun juga tahu. Apa yang akan terjadi di besok, 1 jam lagi Allah tahu semuanya. Dan apa yang tidak terjadi Allah juga tahu. Bahkan apa yang tidak terjadi ini seandainya terjadi Allah pun tahu bagaimana kalau seandainya terjadi. Kalau terjadi maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Ini Allah menjelaskan, orang munafik mereka tidak keluar berjihad bersama kalian. Mereka tidak keluar berjihad sama kalian. Tapi seandainya mereka keluar berjihad bersama kalian, mazadukum illa khabala, mereka tidak menambah kecuali hanya kekacauan. Kejadian terjadi, kenyataan yang terjadi, orang-orang munafik tidak ikut keluar berjihad dalam suatu peperangan. Tapi Allah jelaskan seandainya mereka keluar ikut, ya, mereka akan menambah kekacauan. Jadi ini tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi seperti apa, Allah juga tahu. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir mereka masuk neraka, mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Kami akan beramal saleh tidak seperti yang dulu kami lakukan. Kami berjanji, berikanlah kami kesempatan untuk Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke atas muka bumi, aku ingin beramal saleh yang dulu aku tidak mengerjakannya. Kata Allah, mereka hanya bohong. Kata Allah, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan di kehidupan muka bumi, la'adu limanhu anhu, dan mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang. Wa innahum lakadzibun, dan mereka sungguh berdusta. Dan sungguh mereka berdusta. Jadi ilmu Allah seperti ini, ya. Apa namanya? Mencakup segala sesuatu, tidak ada pun suatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali Allah tahu tentang ilmunya, ya. Allah tahu tentang ilmunya. Bahkan wa huwa alimun bidzati sudur, dan dia tahu apa isi hati manusia. Belum diungkapkan, Allah sudah tahu apa isi hati yang bergejolak, ya. Yakhtaliju, yang bergejolak di hati seorang, Allah tahu apa yang diucapkan oleh hatinya. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ilmu Allah luas, ya. Di antara ilmu Allah adalah ilmu tentang apa yang akan terjadi. Akan terjadi berkaitan dengan makhluknya, hingga hari kiamat. Tunggu, ya. Jadi saya ingatkan kembali, ilmu Allah luas. Ilmu Allah luas, banyak. Di antara sekian ilmu tersebut ada ilmu tentang apa yang akan terjadi yang berkaitan dengan makhluknya, apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ilmu inilah yang berkaitan dengan takdir. Ilmu inilah yang berkaitan dengan takdir, ya. Ilmu inilah
yang berkaitan dengan takdir. Karena takdir adalah berkaitan dengan apa yang terjadi. Ya. Nah, ilmu tersebut ditulis. Ya. Ilmu ini ditulis di Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz. Ditulis di situ. Jadi yang ditulis di Lauhul Mahfuz bukan semua ilmu. Catatan, ya. Note ya. Not ya, yang ditulis di Al-Lauh Al-Mahfuz bukan semua ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak ada batasannya. Karena ilmu Allah tidak ada batasannya. Tapi yang ditulis hanya yang berkaitan dengan takdir. Baik. Apa dalilnya bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir, dengan ciptaan makhluk dicatat di Lauhil Mahfuz? Dalilnya banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu janganlah wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin dalam surat Yasin. Ya, segala sesuatu telah kami catat di imamin mubin, maksudnya Lauhil Mahfuz. Imam mubin maksudnya ini Lauhil Mahfuz. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, apa yang musibah menimpa kalian di bumi atau menimpa diri kalian, badan kalian, harta kalian, keluarga kalian, illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di fi kitab, di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ya, jadi semua sudah tercatat. Semua telah tercatat. Tidak ada yang keluar di catatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadisnya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali Allah ciptakanlah pena. Tsumma qala lahu uktub, kata Allah, wahai pena tulislah. Pena berkata, wa madza aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, uktub maqadir kulli syai'in ila qiyamis saah, ya. Atau uktub ma huwa kain ila qiyamis saah. Kata Allah, wahai pena, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun mencatat takdir seluruhnya. Demikian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba, dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Kata Nabi, sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir kita ini semua sudah tercatat 50.000 tahun, bukan sebelum kita diciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah ciptakan langit dan bumi? Wallahu alam. Apakah jutaan tahun yang lalu? Tapi 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, maka Allah sudah mencatat takdirnya. Demikian dalam hadis kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa ya ma katabahu Allahu 'alaik. Wa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak.
Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi wahai Ibnu Abbas, ini satu manusia dan semua kaum seluruhnya bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa mereka beri manfaat kepadamu kecuali yang telah tercatat. Seandainya mereka bersatu padu untuk memberi kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang telah tercatat menimpamu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Apa? Pena-pena pencatat telah diangkat dan lembaran Lauhil Mahfuz sudah kering, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Makanya juga kata Nabi SAW, kau harus meyakini ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset, apa yang menimpamu tidak bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Ini semua dalil bahwasanya semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Allah suruh pena catat, selesai pena sudah diangkat, tidak mencatat lagi, lembaran sudah kering. Inilah yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Ya. Baik. Setelah Allah catat, kita bicara tentang kehendak. Kehendak. Baik. Kehendak ini berkaitan dengan ilmu. Ini dia bukan tahapan, tapi dia berkaitan dengan ilmu. Artinya Allah mencatat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjelaskan bahwasanya semua yang ditakdirkan atas kehendak Allah. Semua yang terjadi baik dan buruk atas kehendak Allah. Ini harus kita yakini, inilah tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya al-iradah, kehendak ada dua, ya. Al-iradah ada dua kehendak Allah. Ada namanya al-iradah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah yang Allah cintai. Ada namanya al-iradah al-kauniyah. Kehendak Allah yang Allah ciptakan, ya. Yang Allah ciptakan di atas kehendak tersebut. Allah mencipta di atas kehendak tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang kehendak Allah di sini, kita sedang berbicara tentang ini, al-iradah al-kauniyah. Yaitu Allah kehendak Allah yang Allah menciptakan di atas kehendak tersebut. Ya, yang ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Adapun kalau iradah syariah, kehendak Allah yang Allah cintai ini pasti baik. Pasti baik, tapi belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Contoh sederhana, ya. Gampangannya. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Iya, Allah menghendaki Fir'aun beriman. Berarti iradah syariah itu kebaikan. Buktinya Allah mengutus Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya apa? Kenyataannya Fir'aun tidak beriman. Tidak berimannya Fir'aun, apakah di luar kehendak Allah? Juga dalam kehendak Allah. Tapi iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Saya ulangi, Fir'aun masuk Islam adalah kehendak Allah. Allah pingin, makanya Allah kirim Nabi Musa, Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia takut. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kalian berdua kata-kata yang lembut, siapa tahu Fir'aun sadar. Tapi apakah dia sadar? Tidak, dia semakin membangkang. Fir'aun, jadi Allah menghendaki Fir'aun baik, itu namanya iradah syar'iyyah. Tetapi kenyataan yang terjadi, Allah mendominasikan iradah kauniyah. Ada kemaslahatan yang lain yang Allah kehendaki sehingga Fir'aun tidak beriman, dan Fir'aun tidak beriman juga di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena semua sudah ditakdirkan.
Sederhananya seperti Adam. Adam alaihissalam Allah ciptakan. Allah tidak suka Adam makan dari buah di surga. Allah larang. Jangan. Wahai Adam, jangan kau makan. Ya. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kalian berdua mendekati. Jangankan makan mendekati saja tidak boleh. Allah. Tapi Allah sudah punya kehendak lain, yaitu Adam pasti turun di atas muka bumi. Karena Allah ketika ingin menciptakan Adam, Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai malaikat, aku akan ciptakan manusia di atas muka bumi. Tetapi ternyata prosesnya Allah ciptakan dulu di langit. Allah masukkan surga dulu dan Allah larang, jangan kau makan buah ini. Tapi akhirnya iblis menggoda. Iblis menggoda, Adam akhirnya makan. Adam makan buah tersebut, Allah tidak kehendaki secara syariah, tetapi Allah eksekusi, Allah menjadikan Adam makan dari buah tersebut, disebut dengan iradah kauniyah karena Allah ingin terjadi seperti itu. Allah ingin terjadi seperti itu. Itu namanya iradah kauniyah. Timbul pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan. Ini yang tidak bisa diterima oleh Jabariyah dan Qadariyah. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, ya. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Banyak keburukan terjadi di alam semesta ini. Ada penjahat, ada perampok. Ini semua kehendak Allah. Kenapa Allah menghendaki ada pencuri, ada pezina, ada macam orang tidak salat, ada menyembah berhala. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Ini pertanyaan seperti ini. Kenapa Allah menghendaki iblis terjadi? Ya, ini sering ditanyakan. Maka para ulama menjelaskan jawabannya apa yang dikehendaki oleh Allah ada dua, ya. Pertama, dikehendaki secara zatnya langsung. Yang kedua, dikehendaki apa yang dibalik itu, apa yang dibalik, ya, dibalik itu, ya, secara tidak langsung. Saya kasih contoh, dikehendaki zatnya secara langsung, misalnya Jibril. Contoh, Jibril. Allah menghendaki Jibril, ya, Allah menghendaki Jibril. Allah ciptakan Jibril dan Jibril taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi Allah ciptakan keburukan karena di baliknya ada kebaikan. Yaitu dikehendaki tidak langsung, yaitu Allah menghendaki, Allah menciptakan keburukan karena di balik keburukan tersebut ada kebaikan, ada hikmah atau kebaikan. Contoh iblis. Iblis yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengizinkan iblis menggoda Adam juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menangguhkan kematian iblis juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, iblis ini secara zat dia buruk. Tetapi ternyata di balik adanya iblis, maka banyak kebaikan yang Allah kehendaki. Iblis sumber keburukan, segala keburukan. Namun ternyata di balik adanya iblis ada kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Maka para ulama menyebutkan, ya, seperti antaranya Ibnu Labis Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan yang lainnya menyebutkan apa hikmah diciptakan iblis. Dengan adanya iblis, maka Allah menjalankan ujian di atas muka bumi. Kalau enggak ada iblis, enggak ada ujian. Berarti Allah menciptakan manusia untuk diuji. Ada ujian itu iblis. Dengan adanya iblis, maka Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Allah bisa ciptakan iblis, Allah ciptakan Jibril. Allah ciptakan Fir'aun, pengikut iblis. Allah ciptakan Musa alaihissalam. Allah menciptakan Abu Jahal, pengikut iblis. Allah ciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Dengan adanya iblis, nampak ada kebaikan, ada keburukan. Ada pembela syaitan, ada pembela jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis, nampak orang-orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya untuk Allah. Dengan adanya iblis. Kalau enggak ada iblis, enggak ada ujian.
Enggak ada perjuangan untuk berkorban jiwa dan raga dan harta, enggak ada. Kalau enggak ada iblis selesai, enggak ada cerita. Ya. Dengan adanya iblis maka Allah bisa tunjukkan dia Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Ya, kalau enggak ada iblis enggak ada maksiat. Dengan adanya iblis Allah bisa menunjukkan Allah Syadidul Iqab, Allah azabnya sangat pedih. Ya. Kalau enggak ada iblis enggak ada Syadidul Iqab, enggak ada neraka jahanam. Ya. Intinya ini sebagian kecil dari kenapa Allah menciptakan iblis. Makanya ketika dan saya gambarkan sederhana kasih logika sederhana tentang proses diturunkannya Adam ke atas muka bumi. Bagaimana sih? Allah mengabarkan, wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia yang akan tinggal di muka bumi. Pokoknya dia akan tinggal di muka bumi. Berarti iradah kauniyah. Allah pasti menghendaki dia tinggal di muka bumi. Tapi caranya bagaimana dia sampai di muka bumi? Allah ciptakan dulu di langit. Ciptakan Adam di langit. Setelah Allah suruh semuanya sujud. Ternyata iblis tidak mau. Iblis tidak mau juga kehendak Allah. Allah maunya iblis sujud. Tapi kauniyah Allah, iradah kauniyah menghendaki iblis tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Kemudian akhirnya iblis cemburu kepada Adam. Iblis minta izin untuk menggoda Adam. Allah izinkan enggak? Allah izinkan. Iradah kauniyah. Akhirnya Adam makan dari buah, iradah kauniyah, akhirnya Adam ke bumi. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini contoh cuplikan takdir kecil, ya. Dari Adam sampai turun ke muka bumi, Allah sudah tentukan dia akan turun ke muka bumi. Adapun prosesnya Allah jalankan di langit. Ini contoh. Jadi terkadang Allah menghendaki keburukan. Intinya di sini, ini yang harus kita pahami. Terkadang Allah menghendaki keburukan. Di balik keburukan tersebut ada kemaslahatan yang banyak. Sederhana seperti seorang yang sedang sakit. Maka kemudian dia harus diamputasi kakinya misalnya. Kalau tidak diamputasi dia terkena racun, misalnya racunnya akan menjalar mengenai tubuhnya dan itu berbahaya bagi kehidupannya, maka dia terpaksa diamputasi. Tangannya dipotong atau kakinya dipotong. Dan itu hal yang tidak benar, artinya tidak disukai karena anggota tubuh ada yang hilang. Tetapi di balik itu ada kebaikan. Di balik itu ada kebaikan, ya. Seperti seorang ayah kemudian menegur anaknya, marah kepada anaknya. Siapa yang suka marah sama anak? Anak juga tidak suka dimarahin, orang tua juga tidak suka. Tapi dia harus marah karena di balik itu ada kemaslahatan. Allah ciptakan kerusakan di muka bumi. Kata Allah dalam surat Ar-Rum, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Sungguhnya Allah telah nampak kerusakan al-fasad di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Akibat ulah perbuatan manusia. Buat apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Kita tahu namanya kerusakan itu tidak disukai. Dalam ayat Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Tetapi Allah menciptakan. Allah tidak menyukai kerusakan, itu namanya iradah syariah. Tapi Allah menciptakan kerusakan, itu iradah kauniyah. Kenapa Allah tidak suka kerusakan terus Allah menciptakannya? Karena ada masalah di balik itu. Dengan adanya kerusakan di daratan dan di lautan membuat sebagian orang sadar. Nah, itulah iradah kauniyah, ya. Iradah kauniyah. Saya ulangi. Ini contoh nyata dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat perbuatan manusia, agar Allah merasakan sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ditinjau dari kerusakan itu sendiri, Allah tidak suka. Dalam ayat lain kata Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Iradah syariah, Allah tidak suka kerusakan. Tetapi kenapa Allah ciptakan kerusakan? Iradah kauniyah. Kerusakan tidak baik, tapi Allah ciptakan. Karena di balik kerusakan tersebut ada yang Allah cintai, itu agar manusia sadar. Sama, Allah ciptakan iblis. Iblis tidak baik. Allah tidak suka iblis, tapi Allah ciptakan iblis. Di balik adanya iblis ada manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Dan demikianlah, ini yang disebut dengan rahasia Allah yang terkadang kita tahu sebagiannya dan kita tidak tahu secara totalitasnya. Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa kita bilang itu urusan Allah? La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat. Wa hum yas'alun. Mereka yang tukang tanya itu yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kalian tidak berbuat kebajikan? Kenapa kalian melakukan kemaksiatan? Nah, disinilah akal harus tunduk karena banyak hikmah-hikmah yang kita tidak tahu, ya, yang kita tidak tahu, ya. Ini saya ingin jelaskan bahwasanya seluruh yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang terakhir atau rangkaian yang terakhir adalah al-khalq. Yaitu penciptaan. Kalau bahasa kita boleh kita bilang eksekusi, ya. Jadi setelah Allah merencanakan, Allah catat semua kehendak Allah, Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan
semua yang terjadi baik atau buruk maupun buruk semuanya ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Inilah yang disebut dengan antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, engkau beriman bahwa semua sudah ditakdirkan. Yang baik maupun yang buruk. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penisbatan buruk baik atau buruk ini berkaitan dengan makhluk, ya. Berkaitan dengan ciptaan. Adapun perbuatan Allah maka semuanya baik. Adapun perbuatan Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, semua perbuatannya baik. Jadi saya ulangi, ketika kita berkata antu'mina bil qadar khairi wa syarri, engkau beriman dengan segala sesuatu yang terjadi atas takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tetapi perbuatan Allah menciptakan keburukan itu sendiri adalah kebaikan. Tadi sudah kita sebutkan iblis. Iblis buruk atau baik? Buruk, sumber keburukan. Iblis terjadi sekehendak Allah enggak? Iya, iblis terjadi sekehendak Allah. Iblis terjadi karena takdir Allah enggak? Iya, iblis turun ke bumi atas takdir Allah, menggoda manusia, semua atas takdir Allah. Taib. Iblis buruk, tapi proses Allah menciptakan iblis itu kebaikan. Karena kenapa di balik iblis banyak kebaikan? Banyak kebaikan. Nah, ini yang harus kita pahami. Inilah rangkaian disebut rangkaian beriman kepada takdir. Makanya para ulama mengatakan takdir itu berkaitan dengan kudratullah. Al-Imam Ahmad berkata qala al-Imam Ahmad al-qadar kudratullah, ya. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid, kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa kalian di daratan maupun diri kalian kecuali telah kami catat di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semuanya mudah bagi Allah. Apa proses eksekusi ini semua mudah bagi Allah. Ini semua kudratullah, tidak ada yang terjadi dalam semesta keluar dari takdir. Saya ulangi, makanya disebut al-qadar kudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah. Karena ini adalah proses. Berbeda dengan kalau kita bicara dengan misalnya insinyur, ketika dia membuat bangunan pasti ada miss-nya. Ada yang salah deh, RAB-nya keliru deh, kejadian tidak sesuai dengan prediksi, ternyata dananya mengembang, membengkak, ya macam-macam. Ternyata bangunnya tidak seindah yang dia harapkan, ya. Ternyata ada anak buahnya yang nakal misalnya, ternyata ada semen yang tidak sesuai dengan itu, karena manusia tidak mampu. Adapun takdir Allah kudratullah, al-qadar kudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Semua ini terjadi dengan proses yang muhkam, yang profesional, yang Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz dan Allah eksekusi sesuai dengan apa yang Allah catat, tidak satu pun yang keluar dari takdir Allah. Karena kalau ada yang keluar dari kehendak Allah berarti tidak profesional. Berarti kita meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah iman kepada takdir. Iman kepada takdir secara sederhana. Wallahu alam bisawab. Gimana Bang, mau pertanyaan apa lanjut? Kalau diperpanjang masih berapa menit lagi, Ustaz? Mau bahas masalah ini? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mungkin termasuk yang ke depan aja. Ya. Ke depan aja ya? Oke deh. Baik, intinya inilah secara sederhana tentang proses adanya takdir. Dan di situ ada hal-hal yang menunjukkan kita harus tunduk kepada
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang mudah terjerumus dalam penyimpangan dalam takdir karena ketika dia menggunakan akalnya lebih daripada yang seharusnya ya. Ketika dia bertanya, kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa iblis yang jadi korban ini? Itu di luar nalar kita. Ya, makanya para ulama mengatakan al-qadar sirrullahil maktum. Sebagai perkataan As-Sam'ani dinukil oleh Ibnu Daqiq al-Aid dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Dia berkata, al-qadar sirrullah. Sungguhnya takdir Allah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah memberi hijab, tidak ada yang tahu tentang takdir Allah, baik malaikat maupun nabi, tidak ada yang tahu. Ya, ini rahasia Allah, Allah menjalankan rencananya. Ya, kita tidak tahu kenapa Allah berbuat begini, tapi kita tahu bahwasanya Allah Maha adil dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah, Maha bijak dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian melakukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini aja dulu. Allah taala alam bisawab. Dengan demikian saja apa yang bisa sampaikan kajian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.